Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di Indokar Vlog, channel yang membahas tentang spesifikasi dan teknologi mobil secara detail dan mendalam, disertai analisa-analisa yang tajam, dan tidak disponsori oleh brand manapun. Pada kesempatan kali ini, kami menyuguhkan review mengenai mobil idaman masyarakat Indonesia, yaitu Toyota Fortuner facelift untuk tahun 2020. Facelift ini secara overall perbedaannya tidak banyak, hanya penyegaran pada tampilan luar dan penambahan beberapa fitur. Sedangkan untuk platform, frame, engine, dan transmisi secara keseluruhan tidak mengalami perubahan sama sekali. Perubahan utama mobil ini terletak pada tampilan eksteriornya agar lebih up to date. Headlight desain baru dengan DRL LED yang berbentuk garis. Lampu sein depan kini sudah LED dan diletakkan terpisah di bagian bawah. Grill depan berubah dengan lekuk profil yang lebih menonjol dan semakin membuat mobil terlihat lebih kekar. Bumper depan juga mengalami perubahan mengikuti desain grill dan headlampnya. Lampu belakang mengalami perubahan menjadi lebih 3 dimensi, menguatkan kesan modern dan elegan layaknya desain mobil Eropa. Velg mobil mengalami perubahan desain minor, terutama untuk varian TRD. Secara sekilas, podo wae alias hampir sama. Selebihnya hanya perubahan-perubahan kecil yang tidak terlalu signifikan. Desain interior Fortuner relatif sama dengan generasi sebelumnya. Paling kentara adalah jok kulit yang sebelumnya berwarna coklat, sekarang berwarna hitam. Menurut saya sih, bagusan yang coklat ya. Tapi demi penyegaran ya sah-sah aja sih. Head unit sekarang membesar menjadi 9 inch, lebih besar dari sebelumnya yang hanya 8 inch. Sama seperti saudaranya Corolla Cross. Head unit ini sudah mempunyai fasilitas untuk mengecek saldo e-tol card. Selebihnya sama dengan generasi sebelumnya. Sektor mesin dan transmisi sama sekali tidak mengalami perubahan. Masih ditunjang oleh dua pilihan mesin, yaitu mesin turbo diesel intercooler 2400 cc yang sanggup memuntahkan tenaga 150 PS dan torsi 400 Nm. Sedangkan bagi konsumen yang menginginkan kendaraan yang lebih hening dan halus, tersedia pilihan mesin bensin 2700 cc dengan tenaga 163 PS dan torsi 242 Nm. Asli cak, kalau cuma buat penggunaan di perkotaan, saya lebih suka yang tipe bensin. Gagahnya dapat, nyamannya dapat. Transmisi juga tidak mengalami perubahan, yaitu 6 manual percepatan dan otomatis 6 percepatan. Dan untuk varian Matic sudah disediakan pedal shift untuk kenyamanan berkendara. Fitur-fitur yang ditawarkan pada Fortuner generasi baru ini sebenarnya adalah fitur tambahan yang nggak terlalu wow. Fitur yang paling menonjol adalah fitur kick sensor untuk backdoor di semua varian, yang sebelumnya hanya ada di varian TRD. Tambahan fitur keamanan pasif seperti traction control, vehicle stability control, serta hill start assist yang dulunya hanya ada di VRZ 4x4 sekarang ada di semua varian.
sedangkan untuk fitur keamanan aktif masih belum ada di mobil ini. Fitur electrochromatic mirror yang berfungsi untuk mengurangi tingkat kesilauan dari mobil belakang ada di semua varian. Emergency brake signal juga sudah ada di semua varian. Multi information display ukurannya relatif sama, hanya mendapatkan penyegaran tampilan saja dengan menambah lebih banyak informasi yang disajikan. Ada beberapa hasil analisa dan fakta yang perlu dijadikan perhatian. Pertama, kenaikan harga mobil antara 14 hingga 22 juta dari generasi sebelumnya tentunya cukup signifikan, apalagi jika dibandingkan dengan tambahan fitur yang diberikan. Rasanya kok berat ya, Cak? Naiknya bisa segitu gede. Kedua, kualitas audionya masih sama dengan generasi sebelumnya. Masih kalah jauh dari Pajero Sport. Apalagi Pajero Sport sudah mengeluarkan versi Rockford Fosgate bagi para penikmat musik. Sepertinya kesaktian sound engineer Lexus yang terkenal handal dalam meracik kualitas sound belum ditularkan kepada desainer Fortuner ini. Ketiga, adanya rumor akan didatangkannya tipe Legender 2800cc yang sanggup memuntahkan tenaga 201 PS dan 500 Nm. Agaknya hanya hisapan jempol belaka, Cak. Karena harganya pasti akan naik signifikan, dikarenakan adanya aturan pajak kendaraan di Indonesia yang kurang bersahabat untuk kendaraan di atas 2500 cc. Keempat, Fortuner lebih banyak dipilih oleh para penggila off-road ekstrim karena kaki-kaki Fortuner terkenal badak dan sanggup melahap segala medan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Fortuner yang digunakan oleh para off-roader nasional untuk melahap medan berat. 5. Jaminan after sale service Toyota yang banyak tersebar di seluruh provinsi di Indonesia membuat Fortuner ini lebih banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Apalagi mesin dieselnya sanggup melahap biodiesel yang membuat biaya operasionalnya bisa sangat ringan. Walaupun demikian, lebih baik jika dioplos dengan Pertamina Dex ya, Cak, agar tenaganya nggak lemot-lemot amat dan ruang bakarnya bisa lebih bersih. Kesimpulan akhir dari video ini adalah dalam menghadapi kerasnya persaingan dengan Pajero Sport, Fortuner berusaha menutupi kekurangan-kekurangan dari generasi sebelumnya dan menambah fitur-fitur dengan teknologi terkini agar makin segar dan modern. Dan saya yakin Mitsubishi tidak akan tinggal diam. Kita tunggu saja kedatangan Pajero Sport facelift tidak lama lagi, di mana Pajero Sport selalu menawarkan value for money yang lebih baik dibandingkan Fortuner. Yang pasti, persaingan keduanya pastinya akan lebih seru. Dan yang paling diuntungkan adalah kita-kita ini para konsumen. Wis ya, Cak. Semoga dapat membantu Anda dalam menentukan pilihan. Salam gaspol.